Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Aprilia Kurnianti di mata kuliah Perancangan Basis Data. Hari ini merupakan pertemuan pertama untuk mata kuliah Perancangan Basis Data. Jadi sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan apa itu yang dinamakan dengan basis data. Ada beberapa materi untuk hari ini yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Yang pertama di situ tentang apa itu basis data sendiri, kelahiran basis data, apa itu DBMS, keuntungan dan kekurangan dari DBMS, abstraksi basis data, paket bahasa, dan juga pengguna dari basis data. Oke, untuk yang pertama, apa itu basis data? Secara teori ya, pengertian basis data di sini adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Itu secara teori, tapi biasanya kalau saya menganalogikan basis data itu seperti sebuah lemari besar, di mana lemari itu berisi banyak sekali berkas-berkas yang berisi dari data-data tertentu. Nah, itu nanti perlu yang namanya pengarsipan yang lebih sistematis dan lebih bagus lagi, supaya nanti ketika perlu untuk mencari data tidak kerepotan. Nah, basis data di sini punya peran juga yang sangat menonjol ya, terutama untuk mempercepat perolehan informasi, pendukung dalam pengambilan keputusan dan juga peningkatan layanan terhadap pelanggan, di mana sekarang kita tahu bahwa yang namanya teknologi itu sudah berkembang cukup pesat, di mana setiap layanan sekarang sudah modelnya menggunakan internet, jadi tidak model yang datang terus nulis, tidak seperti itu lagi, tapi sudah model yang menggunakan website-website tertentu, termasuk seperti kampus kita juga ketika Anda melakukan pendaftaran pertama kali, mungkin Anda juga melakukan pendaftaran registrasi mahasiswa melalui website yang sudah tersedia. Nah, ini yang merupakan kelahiran dari basis data. Dasarnya kenapa perlu yang namanya basis data? Yang pertama di situ karena adanya redundansi dan inkonsistensi data. Dimana kalau misalnya kita buat sebuah data dengan menggunakan entah itu Microsoft Excel atau menulis tangan manual, biasanya data-data di situ ada beberapa data yang mungkin ditulis secara berulang-ulang, dan itu bisa mempengaruhi integritas dari data tersebut. Lalu yang kedua, ada kesulitan dari pengaksesan data itu sendiri. Kalau misalnya Anda bayangkan sebuah data yang sudah sangat banyak, apalagi data dari sebuah kampus, kalau cuma ditulis dalam bentuk manual atau diberkaskan seperti itu kemungkinan nanti semakin lama akan semakin banyak dan semakin bertumpuk, dimana ketika kita butuh arsip tertentu dan itu tidak terorganisir dengan baik, nanti proses pencariannya yang pertama bisa jadi lama, dan itu pun juga ada kemungkinan bakalan ketemu, atau mungkin malah karena saking lamanya dokumennya malah jadi tidak ketemu. Lalu yang ketiga terkait isolasi data. Isolasi data ini bisa dianalogikan mungkin untuk berkas-berkas yang sudah cukup lama itu pasti akan ditaruh di suatu tempat yang mungkin aksesnya tidak semudah dengan ketika mengambil dokumen-dokumen yang baru, sudah dimuseumkan ya, mungkin seperti itu. Lalu yang keempat di sini masalah keutuhan data. Keutuhan data sendiri ini juga jadi pertanyaan besar. Kalau kita simpan data itu dalam bentuk kertas, itu banyak sekali kemungkinan adanya data hilang ya. Paling gampang kalau misalnya nanti tiba-tiba ada rayap datang, nah itu bisa jadi kertas-kertas kita juga kemakan. Sedangkan file-file di situ file-file penting yang mungkin kita sendiri juga butuh untuk mengaksesnya kembali. Dan yang terakhir masalah keamanan. Apabila tidak terdokumentasi dengan baik, data-data itu juga rentan hilang. Nah, selanjutnya kita mau ngomongin tentang apa itu DBMS atau Database Management System ya. Menurut pengertian di sini, pengertian para ahli, yang pertama ada CJDate,
Dia menyebutkan bahwa pengertian DBMS adalah sebuah software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Sedangkan ahli yang kedua, S.A.3, pengertian database adalah software, hardware, firmware, dan prosedur-prosedur yang memanage database. Sedangkan firmware sendiri adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada sebuah hardware. Itu pengertian menurut para ahli. Ada beberapa keuntungan dari DBMS sendiri. Yang pertama di sini yaitu terkait integritas data yang baik. DBMS menjamin yang namanya integritas, di mana integritas ini kaitannya dengan konsistensi data apabila kita melakukan penginputan suatu data pada suatu sistem. Yang kedua terkait keamanan data, karena keamanan data ini juga suatu hal yang sangat-sangat penting, di mana kita harus menjaga data kita supaya tidak mudah dibobol orang atau diinjek ya dari hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, ada akses data yang lebih cepat karena sudah terkomputerisasi, kemungkinan untuk akses data itu bisa lebih mudah. Dan yang keempat, dukungan pemulihan dan cadangan. DBMS ini juga menyediakan fitur untuk selalu bisa melakukan pemulihan dan juga backup file. Dan yang kelima, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, karena dengan data yang terorganisir, pengambilan keputusan bisa lebih akurat untuk dilakukan. Dan yang keenam, modifikasi yang mudah, ya, karena sudah terkomputerisasi tadi. Nah, selain kelebihan, DBMS juga punya kekurangan. Yang pertama, di situ kompleksitas dalam hal manajemen. Yang kedua, adanya peningkatan biaya, otomatis karena kita sudah menggunakan database, kita butuh yang namanya server untuk database tersebut. Nah, itu pasti ada tambahan biaya. Lalu yang ketiga, keandalan yang kurang kuat apabila kita tidak bisa membackup atau membentengi database kita dengan baik. Lalu yang keempat, ukuran yang menyita tempat. Ukuran ini dalam artian server ya, server yang kita pakai. Kalau misalnya servernya terlalu besar, itu pasti juga membutuhkan tempat yang khusus. Nah, selanjutnya terkait abstraksi basis data. Basis data di sini ada 3 level ya. Yang pertama di situ di level fisik, yang kedua adalah level konseptual, dan yang ketiga level view atau level pandangan. Yang pertama terkait dengan level fisik, ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana cara data disimpan dan kondisi sebenarnya secara fisik. Jadi kalau tadi saya ngomong ada beberapa file yang disimpan dalam lemari, nah itu contoh-contoh data dalam level fisik. Yang kedua, level konseptual. Level ini memberikan gambaran tentang data yang sebenarnya perlu disimpan dalam sebuah database. Ya, kalau kita lihat yang namanya kampus, itu banyak sekali data yang bisa disimpan, tapi tidak semua data itu harus disimpan dalam sebuah database. Itu kenapa kita ada yang namanya level konsep, karena di sini gunanya untuk mengonsepkan kira-kira data apa-apa saja yang butuh untuk disimpan dan tidak butuh untuk disimpan. Selanjutnya level view. Level view ini sudah kaitannya dengan user atau pengguna database kita ya. Kalau Anda di sini mungkin sudah pernah menggunakan database tapi tidak menyadari bahwa kita sedang bermain-main dengan yang namanya database, karena yang Anda lihat itu sebenarnya hanyalah user interface dari sebuah database. Tapi kalau data aslinya sendiri mungkin belum pernah lihat ya, jadi sudah lihat websitenya, itu kan dalam bentuk tampilannya. Nah, database sendiri punya paket bahasa ya yang nanti akan kita pelajari insya Allah dalam 4 semester ke depan, jadi tidak semuanya di mata kuliah ini. Yang pertama di situ ada DDL atau Data Definition Language. Ini kaitannya dengan create, alter, drop, dan juga transcode.
Lalu yang kedua ada DML, ini Data Manipulation Language, ini juga query-query yang kaitannya dengan select, insert, update, dan delete. Lalu yang ketiga ada DCL, ini kaitannya dengan grant, deny, dan revoke, ini bagaimana kita membuat batasan atau hak akses kepada user dalam menggunakan database kita. Jadi misalnya user A itu hanya boleh melihat database tanpa boleh menghapus, user B itu bisa melakukan segalanya dan semacamnya. Lalu yang keempat ada Transaction Control Language atau TCL. Ini kaitannya dengan begin, rollback, dan commit. Ini bagaimana kita membuat sebuah prosedur atau aturan bagaimana database kita nanti akan berjalan ya. Jadi misalnya ada proses backup, itu backupnya harus dilakukan berapa berapa periode maksud saya, misalnya setiap minggu atau setiap bulan atau setiap hari mungkin. Nah itu nanti kita bisa atur di bagian TCL. Nah selanjutnya siapa saja yang menggunakan basis data? Yang pertama tentunya seorang DBA itu sendiri atau database administrator, di mana dia bertugas untuk mengelola sistem database secara keseluruhan, ya, mulai dari membuat, terus mengelola dan juga mengamankan dari database itu sendiri. Yang kedua, ini ada programmer. Tentunya seorang programmer itu dia hanya membuat yang namanya user interface. Walaupun sekarang pada realitanya di dunia kerja rata-rata itu pekerjaan seorang DBA itu biasanya digabung dengan programmer. Jadi dia yang membuat sistem, dia juga yang buat database-nya. Tapi sebenarnya itu bisa jadi suatu pekerjaan yang terpisah. Dan yang terakhir adalah end user, yaitu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuatkan oleh si programmer. Dengan kata lain di sini adalah user kita ya, kita sendiri sebagai pengguna. Oke, mungkin itu untuk materi pertama kita. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas apa-apa saja yang dibutuhkan ketika kita mau merancang sebuah basis data. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.